Pemirsa, setelah 3 kali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Status ini dinilai merusak reputasinya sebagai pengusaha muda yang mampu membawa startup Gojek mencapai status dekakorn atau perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Mungkinkah Nadiem lolos dari pidana? Hari Rabu pagi 4 September sekitar pukul 8.50 WIB, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Ini merupakan panggilan pemeriksaan ketiga baginya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem tiba dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Dia berjalan dengan tenang. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami peran Nadiem dalam proses pengadaan, termasuk dugaan adanya perintah dari Nadiem untuk menggunakan Chromebook serta penerbitan peraturan menteri atau Permendikbud yang mengunci spesifikasi produk tersebut. Rabu sore hari sekitar pukul 15.44 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menyimpulkan telah ada bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Nadiem Makarim dari saksi menjadi tersangka. Dan dalam perkembangannya, penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Pada sekitar pukul 16 WIB, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo mengumumkan secara resmi dalam konferensi pers bahwa Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers tersebut, Kejagung membeberkan peran Nadiem dan menyatakan kerugian negara diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB. Pasal yang disangkakan, tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah penetapan tersangka, Nadiem Makarim langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Ia keluar dari gedung Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Sebelum jadi tersangka, Nadiem Makarim diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi. Pemeriksaan pertama dilakukan 23 Juni 2025, pemeriksaan kedua dilakukan pada 15 Juli 2025, dan pemeriksaan ketiga dilakukan pada 4 September 2025 sekaligus ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga. Kasus yang melibatkan Nadiem Makarim mulai mencuat ke publik sejak Kejaksaan Agung membuka kemungkinan untuk memeriksanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 28 Mei 2025.
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada tahun 2019 sampai 2022. Kejagung menduga ada konspirasi jahat dalam penyusunan spesifikasi teknis pengadaan laptop ini, yang secara sengaja mengunci spesifikasi produk pada sistem operasi Chrome OS. Diduga hal ini dilakukan untuk mengarahkan tender pada produk tertentu yaitu Chromebook yang pada saat itu belum ada pengadaannya. Bahkan, produk tersebut sebelumnya sudah pernah diuji coba dan dinilai gagal, serta tidak bisa dipakai untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Nadiem Makarim diduga memberikan perintah untuk menggunakan Chromebook dalam pengadaan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020. Ia juga diduga menerbitkan Permendikbud yang mengunci spesifikasi Chrome OS. Nadiem diduga melakukan pertemuan tertutup via Zoom dengan jajarannya di mana para peserta diwajibkan memakai headset untuk membahas penggunaan Chromebook. Rapat ini diduga menjadi salah satu forum untuk mengarahkan proyek ke produk tertentu. Rapat tertutup via Zoom yang membahas pengadaan laptop Chromebook terjadi pada 6 Mei 2020. Nadiem diduga secara spesifik merespons surat dari Google yang menawarkan produk mereka. Padahal penawaran serupa dari Google sebelumnya tidak direspon oleh menteri-menteri terdahulu karena produk tersebut dinilai tidak optimal. Hingga saat ini ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Nadiem Makarim, Juristan, Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsi, dan Mulyatsyah. Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara yang timbul dari kasus ini mencapai 1,98 triliun rupiah. Kerugian ini terbagi menjadi 2 komponen utama. Pertama, markup harga laptop sekitar 1,5 triliun rupiah diduga merupakan kerugian akibat adanya markup atau penggelembungan harga laptop yang disetorkan ke negara. Kedua, pembelian software CDM sekitar 480 miliar rupiah diduga merupakan kerugian dari pembelian software CDM atau Chrome Device Management yang diperlukan untuk mengelola Chromebook. Status tersangka untuk Nadiem Makarim praktis merusak reputasinya sebagai pengusaha muda yang sukses dengan latar belakang pendidikan yang mentereng. Nadiem menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, meraih gelar sarjana dari Brown University di Amerika Serikat. Ia kemudian melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar Master of Business Administration atau MBA dari Harvard Business School. Nadiem mendirikan Gojek pada tahun 2010. Awalnya Gojek hanya merupakan pusat panggilan untuk layanan ojek. Di bawah kepemimpinannya, Gojek bertransformasi menjadi aplikasi besar yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari transportasi online, pesan antar makanan, hingga layanan pembayaran digital atau GoPay. Reputasi Nadiem melejit seiring dengan pertumbuhan pesat Gojek. Ia berhasil membawa Gojek menjadi salah satu perusahaan startup terbesar di Indonesia dan bahkan mencapai status Dekakorn atau perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dikenal berkat sejumlah gebrakan yang mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Kebijakan-kebijakannya banyak menuai pro dan kontra, namun secara umum ia berfokus pada reformasi dan modernisasi sistem pendidikan agar lebih adaptif di era digital. Yang paling diingat orang adalah program Merdeka Belajar. Ini adalah payung besar dari semua kebijakan yang diluncurkan oleh Nadiem. Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, kebijakan lain yang kontroversial adalah skripsi tidak wajib. Pada jenjang perguruan tinggi yang mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan skripsi, tesis, dan disertasi tidak lagi menjadi syarat mutlak kelulusan. Kampus diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri syarat kelulusan seperti melalui proyek atau prototipe. Tapi seluruh reputasi dan gebrakan itu kini hancur oleh statusnya sebagai tersangka. Nadiem harus menghadapi proses hukum dan dia masih memiliki kesempatan untuk lolos dari pidana jika mampu menunjukkan bukti-bukti yang membalikan bukti dari Kejaksaan Agung.